Perhatikan kata ini. Apa yang tidak kau minta, ku berikan kepadamu. Tuhan selalu mau kasih kita lebih daripada yang kita minta. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini ada makanan rohani. Bahkan setiap pagi ada makanan rohani yang Tuhan sediakan untuk kita makan, kunyah, nikmati, supaya roh kita kuat. Roh kita memiliki energi untuk melangkah di hari ini, untuk melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Orang Kristen itu orang yang percaya Tuhan sanggup. Tetapi aneh dari doanya seringkali membatasi berdasarkan logikanya. Dari harapannya terlihat berharap sejauh pengalaman yang pernah dia lewati bersama Tuhan. Dari apa yang dia minta, dia hanya minta sebatas keadaan saat ini. Mengukurnya sebatas keadaan saat ini. Nggak berani minta lebih banyak. Memang seringkali ketika doa belum dijawab, pintu kelihatan tertutup, kesempatan terlihat tidak ada. Di situ seringkali kita berpikir mungkin Tuhan hanya mau kita melangkah sejauh ini saja. Ya mungkin ini yang terbaik yang bisa terjadi di hidup kita. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita berpikir semuanya sudah tidak mungkin, di sana justru Tuhan sedang bekerja lebih hebat, lebih luar biasa buat kita. Dan adalah maunya Tuhan kita mengerti bahwa Dia menjawab doa kita, harapan kita lebih banyak. Efesus 3 ayat 20 berkata seperti ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah melakukan lebih tinggi, Allah bekerja lebih hebat, melampaui harapanmu. Kita berharap sebesar apapun, Tuhan bekerja melampaui harapan kita. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan-keadaan yang membatasi kita. Saya bacakan satu ayat lagi. Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Tuhan bertanya, adakah yang mustahil bagiku? Ketika pintu tertutup, justru di sana Tuhan rindu kita melihat ada sesuatu yang kita bisa sampai di situ bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang buka pintunya buat kita. Karena bukan kita yang melakukannya, karena Tuhan yang melakukannya. Ketika kita tidak melihat jalan, ketika manusia mencapai batasnya, Tuhan justru baru memulai pekerjaannya. Ketika kelihatan di depan gak ada jalan, kanan kiri gak ada jalan, belakang gak ada jalan, disitulah waktunya kita bisa melihat ke atas dan berharap kepada Tuhan. Ingat kisah seorang janda di 2 Raja-Raja 4 yang ditinggalkan suaminya, dan kemudian suaminya meninggalkan hutang yang banyak, penagih hutang sudah datang dan mengancam untuk membawa 2 anak laki-lakinya dijadikan budak kalau gak bisa bayar hutang. Ketika Elisa datang ke daerah itu, janda itu kemudian mengadukan perkaranya kepada Elisa. Lalu kalau kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 2, Elisa berkata seperti ini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Janda ini merasa gak punya apa-apa, hanya punya buli-buli berisi minyak kecil. Manusia melihat hal yang kecil, yang sedikit, minyak yang sedikit. Tuhan melihat minyak ini jadi bisnis yang besar untuk menyelamatkan keluarganya. Karena kita tahu kemudian melalui Elisa Tuhan memerintahkan supaya janda ini meminjam bejana yang banyak kepada tetangganya. Kemudian di kamar tutup pintu, tuangkan minyak itu. Kalau sudah penuh di bejana yang satu, pindahkan lagi sampai penuh semua, sampai nggak ada lagi bejananya dan minyaknya berhenti. Minyaknya jadi banyak. Apa yang kelihatan sedikit, kelihatan ya apa fungsinya, gunanya minyak itu sedikit saja. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk memberkati lebih banyak janda ini.
Sehingga ketika minyaknya banyak, Elisa berkata, jual minyaknya, bayar hutangmu, sisanya engkau pakai untuk hidup bersama anakmu. Lihat, apa yang dilihat kecil, apa yang sedikit buat manusia, buat Tuhan itu jadi benih untuk menerima yang banyak. Jadi jangan batasi Tuhan, berharap sama Tuhan, minta sama Tuhan. Saya selalu bilang kalau mau minta jangan minta sama orang, minta sama Tuhan. Dan Tuhan waktu kita minta, seringkali Dia menjawab lebih daripada yang kita minta. Saya bacakan Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Seringkali kita datang sama Tuhan, minta yang sedikit saja. Minta yang terbatas saja. Minta yang cukup saja. Padahal Tuhan kita Tuhan yang rindu kita menerima banyak dari Dia. Kita menerima lebih daripada yang kita minta. Kita harus tahu ini sehingga kita punya iman ketika kita minta. Kita punya iman yang pertama bisa menerima. Yang kedua kita punya iman menerima jauh lebih banyak. Karena itu bukan ide manusia, bukan ide saya, bukan ide hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta seringkali menyampaikan bahwa Tuhan seringkali jawab doa jauh lebih banyak. Itu ide Tuhan. Dari fakta sejarah di mana orang minta sama Tuhan, bahkan yang gak diminta diberikan sama Tuhan. Tuhan jawab jauh lebih banyak. Contohnya di Perjanjian Lama adalah Salomo. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan berikan buat Salomo? Yuk kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Juga, perhatikan, juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga seumur hidupmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Perhatikan kata ini, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Tuhan selalu mau kasih kita lebih daripada yang kita minta. Jadi hari ini apa yang membuat kita ragu untuk minta sama Tuhan? Kalimat ini membuat kita yakin datang minta sama Tuhan. Dan apa yang membuat kita membatasi Tuhan lagi? Nggak ada yang bisa membatasi Tuhan lagi. Membatasi kita untuk minta sama Tuhan. Membuat kita ragu minta sama Tuhan. No, kita akan minta sama Tuhan karena kita tahu inilah fakta sejarah. Ketika seseorang minta sama Tuhan, Tuhan bukan hanya jawab doanya, permintaannya dijawab, apa yang tidak diminta dijawab sama Tuhan. Artinya diberikan bonus, diberikan hal yang lebih banyak. Saya percaya hari ini Tuhan sedang menguatkanmu. Jangan ragu minta sama Tuhan. Jangan ragu datang sama Tuhan. Jangan batasi Tuhan hanya karena engkau melihat keadaan hari ini. Jangan ukur masa depanmu dari keadaan hari ini. Apa yang terjadi hari ini. Minta sama Tuhan. Tuhan bisa jawab doamu jauh lebih banyak daripada yang kamu minta. Bahkan apa yang jadi keperluan kebutuhanmu Tuhan tahu. Engkau melihat hanya sebatas hari ini. Tapi Tuhan melihat keseluruhan hidupmu. Dan Tuhan menjawab untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan hidupmu. Ketika Tuhan jawab, Tuhan juga gak jawab pas-pasan. Tuhan jawab berlebih. Saya gak tahu masalahmu apa, tantangan di hidupmu apa. Apa yang buatmu cemas, ragu, takut, khawatir pagi ini, saya percaya Tuhan sedang kuatkanmu. Datang sama Tuhan, Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kita. Dia adalah Tuhan yang jawab doa kita, bukan hanya jawab, tapi Dia Tuhan yang mau menunjukkan perhatiannya lebih banyak, kasih sayangnya lebih banyak, anugerahnya lebih banyak buat kita. Puji Tuhan. Mari di pagi ini kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, meneguhkan, menyemangati setiap kami di pagi ini. Kami belajar bahwa kami punya Tuhan yang dari fakta sejarah setiap kali orang minta sama Tuhan, Tuhan jawab jauh lebih banyak.
Kami imani mungkin ada masalah hari ini di hidup kami mau minta datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan kami percaya kami menerima apa yang kami minta, yang kami harapkan, bahkan menerima lebih banyak. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang dalam masalah, tuntun anak-anakmu sepanjang hari ini kemana pergi melangkah, dikejar, diikuti kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya punya Tuhan yang bukan sekedar cukup, tapi Tuhan yang berkelimpahan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Saya suka baca juga komentar setiap kita yang mengisi di kolom komentar Morning with the Word. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu. Dari sekian banyak orang yang melihat, mungkin mengklik, menyaksikan, diberkati, dikuatkan, dan lewat apa yang kamu share, kamu jadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!